Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Trisel Piana dengan NPM 2221020187. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar hukum dan prosedur terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang pertama, dasar hukum. 1. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24C ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu pasal 10 ayat 1 huruf D yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu pasal 475 sampai 478, yaitu mengatur tata cara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu PMK diterbitkan sebagai pedoman teknis prosedur di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, yang pertama, PMK nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman beracara dalam perkara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. PMK nomor 4 tahun 2023 untuk perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pihak yang mengajukan, yaitu peserta pemilu, contohnya partai politik, calon anggota DPD, atau pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang merasa dirugikan oleh penetapan hasil KPU. Yang kedua, batas waktu pengajuan, yaitu 3 hari kerja sejak penetapan hasil pemilu oleh KPU. 3. Cara pengajuan permohonan. Yang pertama, mengajukan permohonan tertulis ke Mahkamah Konstitusi dengan menyebutkan identitas pemohon, hasil yang ditetapkan oleh KPU, hal-hal yang diperselisihkan, serta bukti-bukti kerugian yang dialami. 4. Tahapan persidangan. Yang pertama, ada pemeriksaan pendahuluan, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan. 2. Pemeriksaan pokok perkara, yaitu mendengar keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, serta saksi atau ahli. Yang kelima yaitu putusan. Mahkamah Konstitusi akan memutus dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bersifat final dan mengikat, dan bisa jadi menolak permohonan, mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadun Habib dengan NPM 2221020197. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat bukti dalam sengketa hasil pemilu. Alat bukti ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dokumen. Dokumen yaitu yang terkait dengan pemilu seperti C1, formulir penghitungan suara, dan berita acara penghitungan suara. Dan yang kedua, saksi. Saksi yaitu yang dapat memberikan keterangan tentang proses pemilu dan penghitungan suara. Dan yang ketiga, bukti fisik. Bukti fisik seperti surat suara, formulir penghitungan suara,
dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan proses pemilu. Dan yang keempat, bukti elektronik. Bukti elektronik seperti data digital, rekaman video, dan foto-foto yang terkait proses pemilu. Dan yang kelima, keterangan ahli. Keterangan ahli dari pakar-pakar yang terkait proses pemilu seperti ahli IT, ahli statistik, dan ahli hukum. Adapun syarat alat bukti lainnya, yang pertama relevansi. Alat bukti harus relevan dengan perkara yang sedang disengketakan. Dan yang kedua, keaslian. Alat bukti harus asli dan tidak dipalsukan. Dan yang ketiga, kredibilitas. Alat bukti harus kredibel dan dapat dipercaya. Penggunaan alat bukti, yang pertama, pengajuan bukti. Pihak yang bersengketa dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung lainnya. Dan yang kedua, pemeriksaan bukti. Alat bukti akan diperiksa oleh pengadilan atau badan yang berwenang untuk menentukan validitas dan relevansinya. Dan yang ketiga, penilaian bukti. Alat bukti akan dinilai oleh pengadilan atau badan yang berwenang untuk menentukan apakah bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ramadhani Gandhi, SPM 2121020097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama, putusan MK dalam Pilpres 2024. MK telah menolak gugatan dari paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terkait hasil pemilihan presiden 2024. Putusan ini memungkinkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Yang kedua, dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak besar pada progres demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Putusan ini juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Yang ketiga, aspek reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sangat beragam, mulai dari dukungan hingga penolakan. Beberapa pihak mengapresiasi keadilan putusan Mahkamah Konstitusi, namun beberapa pihak yang lain meragukan keadilan Mahkamah Konstitusi karena diduga adanya nepotisme dan intervensi. Yang keempat adalah aspek proyeksi isu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memicu berbagai isu, seperti dissenting opinion, ucapan selamat bagi Prabowo Gibran, demonstrasi massa, himbauan rekonsiliasi, dan proses transisi pemerintahan baru. Kemudian, dalam menganalisis putusan MK, beberapa prinsip dasar perlu dipertimbangkan, seperti kepastian hukum. Putusan MK harus didasarkan pada hukum yang jelas dan pasti. Konsistensi. Putusan MK harus konsisten dengan putusan sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keadilan. Putusan MK harus adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dengan demikian, analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu yang berpengaruh besar memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum, politik, dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih.